Ya, ketemu lagi. Kita sering menemukan bahwa murid-murid yang beragama Kristen di mana sering meminta nilai ke pendeta. Ya, jadi alasan mereka meminta nilai adalah karena tidak adanya guru pendidikan agama Kristen di sekolah mereka. Nah, tentu jadi pertanyaan, apakah hal ini adalah hal yang baik atau tidak? Kita akan bahas bersama-sama. Nah, nilai tentu bukan haknya pendeta atau gembala sidang untuk memberikan nilai. Karena tidak mungkin dalam satu semester yang terdiri dari 6 bulan proses belajar mengajar itu kemudian diberikan nilai hanya sekali oleh pendetanya atau gembala sidang atau majelis di mana dia bergereja. Sebab pendidikan itu adalah satu proses yang menuntut penilaian bukan cuma satu aspek. Dalam pendidikan itu yang dinilai adalah aspek keterampilan, ada aspek pengetahuan, ada aspek sikap, dan sebagainya. Ada banyak aspek yang dinilai dalam proses pendidikan. Dan proses pendidikan ini juga berlangsung dalam satu waktu tertentu. Nah, satu semester itu kita semua tahu bahwa 6 bulan. Nah, dalam 6 bulan proses itu bukan satu dua nilai yang diterima oleh murid. Ada nilai tugas, ada nilai kerja individu, ada kelompok, ada juga nilai-nilai yang sifatnya harus dideskripsikan oleh pihak sekolah. Nah, dalam sistem pendidikan kita tentu telah mengakomodir pendidikan agama ke dalam sistem pendidikan nasional. Jadi sudah menjadi suatu kewajiban bagi pemerintah untuk menyediakan guru pendidikan agama Kristen. Nah, salahnya adalah banyak sekolah tidak ada guru-guru pendidikan agama Kristen. Nah, lalu bagaimana jika anak-anak masih datang meminta nilai kepada para majelis, pendeta, ataupun gembala sidang dan sebagainya? Sikap yang harus dilakukan adalah yang pertama, tidak memberikan nilai. Sebab gereja tidak boleh mengambil peran dalam hal itu. Itu bukan haknya gereja, bukan haknya pendeta-pendeta. Karena mereka tidak bisa menilai dan memberikan nilai dalam satu kali pertemuan atau satu kali mendengar khotbah kemudian menilai keseluruhan kehidupan seorang murid, belajar seorang murid lalu menyimpulkan dalam sekejap itu tidak bisa. Karena pendidikan kita harus sepakat bersama bahwa ini suatu proses. Itu yang pertama. Tindakan yang kedua adalah para pimpinan atau pendeta ataupun majelis harus mendatangi sekolah di mana murid-murid berada dan berkomunikasi dengan pihak sekolah. Mempertanyakan kenapa sampai anak-anak harus meminta nilai pendidikan agama ke gereja. Nah, tentu kalau sekolah tidak memiliki guru pendidikan agama Kristen, tentu mereka menjawab bahwa kami tidak punya guru agama Kristen. Maka yang harus dilakukan oleh gereja adalah meminta agar sekolah bisa memenuhi kebutuhan guru pendidikan agama Kristen sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, tentu pasti jawaban yang akan keluar dari pihak sekolah, wah kami belum dikasih, itu haknya dinas, kami tidak punya dana dan sebagainya. Maka apa yang harus dilakukan oleh gereja, para hamba Tuhan, organisasi berkomunikasi lagi dengan pihak yang lebih tinggi, yaitu pengawas atau juga suku dinas pendidikan atau juga dinas pendidikan untuk memberikan atau memenuhi kebutuhan guru pendidikan agama di mana anak-anak kita bersekolah. Tidak boleh diam karena hadirnya gereja harus bisa bersuara bagi lingkungan di mana jemaatnya melakukan aktivitas. Nah, sebenarnya karena merupakan hak dari peserta didik, maka tidak boleh tidak untuk dipenuhi, harus dipenuhi. Nah, jika komunikasi ini juga masih terhambat, maka kita bisa melakukan komunikasi lain, yaitu dengan berbicara kepada anggota legislatif atau juga kepada gubernur atau juga kepada
orang-orang yang kita kenal yang bisa mengambil keputusan. Nah, salah satunya adalah berkomunikasi dengan organisasi-organisasi Kristen untuk menyuarakan persoalan-persoalan ini kepada pemerintah. Sehingga gereja tidak mengambil bagian dalam proses pendidikan yang membutuhkan waktu itu. Nah, yang berikut adalah gereja harus menggalang kerjasama, gereja harus menggalang dukungan melalui berbagai pihak untuk mendorong hadirnya guru pendidikan agama Kristen di wilayah di mana anak-anak kita dididik. Tidak boleh diam, gereja tidak boleh abai, menutup mata, dan seolah-olah tidak peduli, sebab keberadaan anak-anak kita di sekolah-sekolah adalah sesuatu yang menjadi tanggung jawab kita juga. Kita harus membimbing, menuntun mereka, memberitahu mereka. Nah, itu yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia karena gereja juga abai, tokoh-tokoh Kristen juga abai, tidak peduli bahwa pendidikan agama Kristen yang ada di sekolah-sekolah negeri adalah satu hal yang penting. Nah, mulai hari ini, para pendeta, para hamba Tuhan, jangan kasih nilai pendidikan agama bagi peserta didik yang beragama Kristen. Pertanyakan kepada sekolah, kenapa sekolah tidak memberikan nilai? Kalau sekolah bilang tidak ada dana, sampaikan kepada mereka bahwa dalam aturan pendidikan, sistem pendidikan nasional, bahwa guru harus ada bagi peserta didik dengan agama yang dianutnya, harus diajar dan dididik. Kalau tidak, berarti pemerintah dan negara abai terhadap hal ini. Terus melakukan dorongan dan komunikasi secara positif berjenjang untuk membangun pendidikan agama Kristen yang lebih baik. Kita percaya dengan bersatu, berdoa, dan bertindak, pasti kita bisa melihat pendidikan agama Kristen yang lebih baik di waktu akan datang. Tuhan memberkati.